Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya tersenyum hari ini karena apa? Saya menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Ketika engkau sedang menuju kepada mujizat yang luar biasa, ada iblis yang menggaruk-garuk engkau. Ya. Tetapi ingat, setiap orang yang dekat dengan Yesus akan dapat melewati pencobaan seperti apapun beratnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, sehingga kami dapat hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Saudara pemirsa, Alkitab ini memang Alkitab yang luar biasa. Ayat 35 tadi katakan, ketika Yesus masih berbicara. Bicara dengan siapa? Bicara dengan perempuan yang sembuh dari sakit pendarahan selama 12 tahun.
datanglah keluarganya tepat pada waktu itu. Mengapa? Iblis sedang menggaruk-garuk Yairus. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ketika Yesus masih bicara dengan perempuan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi untuk orang lain yang sebenarnya secara waktu itu menghambat Yairus untuk lebih cepat lagi sampai kepada putrinya yang umur 12 tahun, putri tunggalnya yang sakit keras. Sehingga iblis berusaha untuk tanamkan apa? Memang kurang ajar ya perempuan ini. Gara-gara dia anakku mati. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus langsung ambil alih. Dia beruntung kenapa? Karena dia dekat dengan Yesus. Itulah pesannya. Pesan yang utama hari ini untuk saudara-saudara sekalian. Tolong ingat, terus dekat dengan Yesus. Ketika engkau sedang berharap mujizat Tuhan, ketika engkau sedang berharap keajaiban Tuhan, ingat terus menerus, jangan pernah lupa, ya, mari terus dekat dengan Yesus, maka engkau pasti mengalami mujizat yang luar biasa, yang tidak semua orang mengalaminya, yaitu putri tunggalnya kemudian bangkit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, saudara sekalian, yaitu para murid pun 9 orang mengatakan iya ya. Ini yang saya paling suka. Mereka mengatakan iya benar ya, daripada bikin susah-susah guru. Mereka katakan iya ya dalam hati, mengiyakan kabar buruk, mengiyakan kabar negatif. Akibatnya apa saudara sekalian? Akibatnya apa saudara sekalian? Mereka tidak boleh menyaksikan mujizat dan keajaiban daripada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang saya sedih ialah siapa? Biasanya ikut juga Andreas. Sekali ini Andreas pun kena, sehingga dia katakan iya ya. Tolong saudara sekalian, kalau sudah mendengar kabar buruk, berita negatif, tolong mendengar gosip, jangan pernah mengiyakannya. Tolong dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Jangan pernah mengiyakannya. Tolak dalam nama Yesus. Dengar apa yang Yesus katakan. Yesus katakan apa? Tadi, jangan takut, percaya saja. Nah, ini dia. Katakan firman Tuhan. Ini dia firman Tuhan. Yes, ini firman Tuhan. Jadi itu sikap hidup kita saudara sekalian, sehingga engkau akan melihat mujizat yang luar biasa. Nah, terus lagi, bukan cuma sampai berhenti di situ. Katanya ayat 39, 40, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Ayat 38. Maka mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Lalu mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, 3 orang murid tadi, masuk ke kamar anak itu. Saudara pemirsa, sudah lihat ketegasan Yesus. Orang yang nangis di sini orang yang disewa, karena dia kepala rumah ibadat, jadi orang penting di situ. Jadi mereka bukan nangis benar-benar, tapi karena menangis disewa. Saudara boleh baca dalam
latar belakang adat istiadat dan kebudayaan orang di sana. Saudara pemirsa, Yesus dengan tegas katakan, usir mereka. Kenapa diusir? Bukan karena mereka tadi nangis, kemudian menertawakan dia, bukan. Karena mereka menertawakan firman Tuhan. Tolong para pemirsa sekalian, hati-hati. Kalau kalian mendengar firman Tuhan ada yang tidak masuk akal, kita bilang tidak mungkin. Hati-hati, engkau tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Dengar firman Tuhan, katakan iya saja, amin. Ya. Yes, firman Tuhan. Sehingga engkau tidak kemudian ketinggalan dari mujizat yang ajaib dan luar biasa. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk dekat dengan Yesus. Katakan amin saja apa yang Tuhan Yesus katakan, maka engkau akan melihat mujizat yang tidak pernah disaksikan oleh orang lain manapun juga. Mujizat yang ajaib dan luar biasa. Mari kita hari ini belajar percaya kepada Tuhan, karena Dia yang empunya segala kuasa di sorga dan di bumi, dan Dia sedang siapkan mujizat yang luar biasa untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami baru saja dengar. Tolong kami untuk selalu mengatakan ya dan amin kepada firman Tuhan, dan selalu memihak kepada kabar baik, dan tidak pernah memihak kepada kabar buruk, berita negatif dan gosip. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.